Ada pertanyaan nih, kenapa sih Kak Devi sering ngomongin dermatitis atopik di video-videonya? Nah, jawabannya sih karena anakku memiliki yang namanya allergic dermatitis atopik. Rasanya tuh bingung ya, bingung banget ngelihat anak gatal-gatal sampai dia itu kulitnya pecah-pecah, berdarah, bahkan karena keringatnya sendiri itu dia bisa kulitnya pecah-pecah. Nah, dermatitis atopik itu sederhananya adalah peradangan kulit yang kronis. Masalah utamanya adalah skin barrier anakku itu rapuh. Kulitnya gampang kehilangan kelembapan secara cepat ya, dan dia itu sensitif dengan berbagai pemicu, contohnya deterjen, keringat, cuaca, kain yang mengandung plastik atau misalnya nilon gitu ya. Nah, ada beberapa tips sih peradangan kulitnya ini supaya bisa kami minimalisir gitu ya, supaya nggak cepat kambuh. Beberapa langkah yang kami lakukan, yang pertama ngolesin pelembab 3 kali sehari, karena rata-rata pelembab itu bisa mengunci air di kulit itu kurang lebih 8 jam ya. Dan akan lebih baik kalau misalnya pelembabnya itu mengandung ceramide tanpa paraben, pewarna, maupun pewangi. Jadi dia itu benar-benar khusus buat kulit sensitif. Nah, yang kedua, dia harus sering ganti baju. Jangan tanya tumpukan baju di rumah itu kayak apa, tapi ya ini wajib ya, soalnya keringat yang nempel di baju anak itu bisa jadi sumber iritan, terutama buat anakku. Dan biasanya badannya kita lap dulu gitu ya sama air dingin kalau sebelum dia ganti baju gitu. Kemudian yang ketiga, bahan pakaian itu sebisa mungkin dari katun ya, atau serat bambu yang adem dan bisa menyerap keringat. Kemudian tips selanjutnya ini tambahan dari dokter kulit anak kami ya. Mandinya itu pakai air dingin atau suam-suam kuku dan pakai sabun bayi. Karena mandi pakai air panas itu terlalu sering bisa ngerusak yang namanya kulit atau skin barrier kita ya. Dan kalau misalnya dia gatal-gatal, gatal-gatalnya ringan, biasanya kami olesin sama lotion kalamin ya. Karena kalau katanya dokter juga kalau pakai minyak yang herbal yang panas-panas itu malah bikin kulitnya iritasi. Tapi kalau udah parah banget sih biasanya tetap kudu pakai salep dari dokter. Tapi ya itu nggak boleh sering-sering sebenarnya ya pakai salep dari dokter juga. Takutnya ada hormon yang terganggu.